Ya, selamat siang Tribuners. Selamat bergabung di Tribun Corner bersama saya Apviatio Konibili dan rekan saya. Giok Mengwan. Hari ini kita akan membahas mengenai kejutan politik baru Tribuners. Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, terpilih menjadi Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Betul. Kaisang Pangarep terpilih pada Senin kemarin ya, betul. Senin malam. Di 25 September 2023, jadi kita dapat kejutan baru ya Tribuners. Betul. Ya. Kalau misalnya anak Presiden Jokowi terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Betul. Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sesuai dengan keputusan Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas di Jakarta Theater. Kaisang Pangarep ini resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI dalam gelaran Kopdarnas ya, pada Senin 25 September 2023 malam. Ya Tribuners, nah untuk membahas itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik yang sudah bergabung dengan kita Tribuners. Baik, selamat sore Pak Muradi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah sehat selalu. Baik, Pak Muradi, kita bicara soal Kaisang nih Pak, yang ditetapkan mendadak mungkin ya menjadi Ketua Umum PSI. Apakah ini strategi untuk memecah dukungan para pendukung Jokowi terhadap salah satu capres yang nantinya resmi akan diusung oleh PSI? Kalau target kalau tujuannya itu saya kira cost-nya tinggi ya, kalau tinggi. Jadi kalau buat saya ini adalah bagian penting dalam upaya mendorong, kan begini, kalau saya sebagai orang tua, saya ingin memastikan anak-anak saya punya tanda kutip ya karir politik, kalau di konteks politik ya itu yang cukup jelas. Makanya saya sih cenderung kemudian melihatnya tidak terlalu nampak. Kenapa? Ada dua hal alasan. Pertama, kalau misalnya katakanlah PSI adalah partai dengan jumlah suara besar, saya kira itu perlu menjadi hal yang concern. Katakanlah begini, yang mengherankan kalau Kaisang menjadi ketua umum dari Partai Golkar misalnya, atau Partai PD Perjuangan misalnya, atau Gerindra, itu mungkin menjadi hal yang mengejutkan buat saya. Tapi kan ini kan partai dalam skema partai non parlemen yang kemudian juga tidak terlalu besar, walaupun ceruk suaranya lumayan baik. Karena dia menggarap isu-isu yang berkaitan dengan milenial dan Gen Z. Itu poin pertama. Yang kedua, ini berkaitan soal arah politik dari presiden sendiri. Kalau presiden ingin kemudian membangun saya nyebutnya skoci politik baru ya di luar yang lain, bisa jadi iya. Tapi apakah kemudian PSI bisa akan sebesar yang ditayangkan dalam konteks politik di Indonesia? Kenapa? Ada dua alasan lain ya. Pertama, ini berkaitan soal basis politik PSI yang belum cukup clear ya. Karena selama ini misalnya PSI banyak kemudian mengambil ceruk-ceruk pemilih di kelompok perkotaan nasionalis, yang dimana kemudian itu biasanya menjadi basisnya PDIP dan atau Golkar dan atau Gerindra gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, PSI juga kemudian belum memiliki atau tidak memiliki basis pemilih dengan partai ID yang kuat. Bahkan kemudian cenderungnya adalah dia berada dalam posisi isu yang kemudian seksi, isu yang kemudian dimainkan, bukan pada fondasi politik dari masing-masing pemilih ataupun masing-masing anggota gitu. Jadi kalau kita lihat kader PSI, maka kita akan bisa lihat dia akan bisa terjemput ataupun tergeser dengan isu yang beredar. Katakanlah misalnya itu yang kemudian menjadi kenapa PSI itu tidak terlalu cukup bisa memberikan kendaraan atau skoci politik yang besar untuk katakanlah pemilih Pak Jokowi yang mungkin tidak memilih salah satu pasangan calon. Baik Pak Muradi, Kaisang Pangarep ini dinobatkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, maksud kami secara aklamasi. Namun dalam sebuah kelaziman mekanisme di partai politik, Kaisang tidak melalui proses munas, kemudian muktamar atau rakernas. Lazimkah suksesi kepemimpinan seperti yang dilakukan PSI tersebut? Ya, kalau melihat ada ayatnya kan memang agak bukan dilanggar ya, ada yang anomali yang saya kira perlu menjadi pembelajaran politik bersama. Karena saya paham betul, misalnya katakanlah orang-orang yang kemudian tidak dalam posisi performa yang baik, kan ada proses ada RT PSI kan disebutkan ada kader baru, kader muda, kader pratama dan sebagainya, yang sampai level kader yang dianggap mampu memimpin partai kan gitu. Ada beberapa partai kalau tidak ada 3 tahapan.
Tapi itu tidak dilalui. Nah, maksud saya begitu tidak dilalui, pertanyaan saya adalah apakah kemudian kewenangan Dewan Pembina itu menjadi sangat besar dengan melampaui ataupun bypass DRT yang aturannya harusnya bisa dipahami sebagai guidance untuk proses pengkaderan atau proses pergantian kepengurusan yang ada di PSI. Gitu. Kalau itu belum ada, saya kira kalau itu dianggap lazim ya, saya kira ada hal yang kurang baik dalam konteks membangun basis politik PSI sendiri. Karena orang akan bisa keluar masuk. Karena partai itu kan dia harus punya ikatan. Minimalnya kalaupun nggak ikatan ideologis, minimal ikatan pada kesamaan melihat permasalahan, kesamaan untuk mimpi bersama untuk membangun Indonesia ini seperti itu. Baik, berarti hanya 3 hari kan ini Kaisang ini didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Kenapa sebegitu cepatnya proses di PSI ini, Pak? Apakah ada goal atau finish tersendiri yang mereka ingin tuju? Kalau ngeliat polanya kan ke sana ya, tapi saya kan nggak ingin berandai-andai karena yang paling tahu ya teman-teman PSI. Tapi kan saya bilang dari awal bahwa apakah PSI linear dengan pemilih Gen Z dan atau Gen Y lah katakanlah ya, atau generasi yang bawah umur 40 tahun gitu. Kalau ngeliat hasil survei kan tidak kelihatan, itu kemudian dimungkinkan. Jadi memang akhirnya kalau saya menganggap bahwa jualan PSI ya lebih pada saya jualan figur, jualan Kaisang yang memang anak dari presiden. Di luar itu saya kira saya menangkapnya dari berbagai survei, mungkin 5, 6 bahkan 10 survei terakhir, posisi PSI kan tidak cukup baik dibandingkan dengan partai-partai non parlemen yang lain. Gitu. Jadi buat saya, kalaupun itu diarahkan ke sana, maka konteksnya adalah dia diuji betul. Apakah betul dalam posisi Kaisang ini akan mengerek pemilih ataupun jumlah pendukungan terhadap PSI atau malah sebaliknya. Karena kita lihat ini publik akan menangkapnya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh PSI itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat nih Pak, udah 3 kali partai PSI ini jelang 10 tahun kemarin Grace Natali menjelaskan jelang 10 tahun sudah 3 kali ganti ketua umum ya Pak ya. Terakhir Giring, kemudian sekarang Kaisang. Nah kalau dari Bapak sendiri Pak, gimana nih Pak melihatnya? Jelang tahun politik yang panas baru diganti ketua umumnya, apakah tidak memecah belah internal PSI ini Pak? Ada 3 konsekuensi ya. Yang pertama menyangkut soal kenyamanan di internal. Saya yakin betul ketika orang masuk partai dia akan pengen berharap akan ada proses ke arah yang lebih strategis ya. Jadi kader biasa, kemudian dia jadi pengurus, nanti bisa jadi anggota dewan dan seterusnya. Yang kedua, konsekuensi kedua adalah konsekuensi soal keajekan kepemimpinan. Kalau hari ini kemudian dalam 10 tahun terakhir sudah 3 kali, maka pertanyaan saya adalah apa arah gerak dari PSI itu sendiri. Jangan sampai nanti begini, Mbak. Banyak dari orang berpikir seadanya ya, katakanlah seolah-olah kemudian berpijak bukan pada garis ideologi dan atau garis perjuangan dari masing-masing partai. Jadi orang lihatnya hanya figur dan sebagainya. Ini akan juga membahayakan untuk masa depan demokrasi Indonesia. Itu poin kedua. Nah yang ketiga, kalaupun kemudian misalnya katakanlah ini betul misalnya prosesnya ke arah yang dimaksud untuk setidaknya lolos parliamentary threshold sebagaimana diharapkan ketika pidato Kaisang kemarin malam ya, maka jawabannya adalah siapa yang dituju, siapa yang menjadi basis dari pemilih dari PSI. Kalau mengacu pada hasil survei, ya jumlah pemilih di PSI ya dalam konteks misalnya hasil survei itu tidak lebih baik dibanding partai-partai non parlemen yang lain. Bahkan mohon maaf sekali lagi lebih kecil dibandingkan katakanlah partai Perindo yang kemudian baru juga punya pendekatan yang agak berbeda dibanding partai-partai lain. Saya sih menganggap bahwa ini perlu menjadi concern serius buat publik. Jadi kalaupun nanti misalnya PSI dipilih, maka dia tidak hanya menampilkan Kaisang sebagai figur, tapi juga apa gagasan yang bisa diperjuangkan untuk bisa ditawarkan. Tanpa itu, saya khawatir PSI hanya akan menjadi partai yang berada dalam posisi yang sekedar ada dan sekedar eksis tanpa bisa memberikan basis penguatan demokrasi yang ada di Indonesia. Saya kira itu sih poinnya. Oke, dari usia sendiri nih Pak, gimana Pak?
termuda bisa dibilang Pak menjabat sebagai ketua umum partai walaupun belum masuk ke dalam parlemen, tapi dari usia nih kan kita lihat muda nih Pak. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri, apakah ini menjadi daya tarik besar jelang pemilu 2024 karena ada generasi milenial dan bawahnya yang juga akan kita tarik nih Pak suaranya Pak? Ya, pertanyaan yang juga harus publik dengar jawabannya adalah apakah PSI juga memperjuangkan isu-isu anak muda? Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang isu yang kemudian bisa anak muda itu? Karena ternyata partai-partai lain pun juga melakukan yang sama. Yang kedua, usia muda itu zaman dulu tahun 2000-an ya kata Bung Karno mendirikan PNI, usia 27 tahun sudah jadi ketua PNI. Itu eranya, atau mungkin bahkan zaman ketika pasca kemerdekaan ada Sultan Harir memimpin Partai Sosialis Indonesia waktu lebih muda juga di bawah 30 tahun, di bawah 35 tahun. Tapi poin pentingnya adalah muda aja nggak cukup, dia harus punya gagasan, dia harus punya sesuatu yang kemudian bisa ditawarkan ke publik. Karena apa? Karena makin kesini menurut saya publik akan makin konservatif melihat partai politik. Apa itu konservatif? Kalau gagasannya nggak ada, ngapain dipilih? Itu kan pertanyaan agak serius. Jadi kalau kemudian misalnya kita pengalaman misalnya ada status muda milenial gitu, kan selama hampir 5 tahun nggak kedengeran juga kiprahnya. Jadi saya kira ini juga menjadi salah satu hal yang perlu direnungkan bersama bahwa muda juga harus berpengalaman, bukan muda tapi juga punya misalnya tidak punya gagasan yang baik, gagasan yang baru, yang berbeda dengan generasi yang lebih senior. Kalau itu yang dimunculkan, maka saya kira PSI akan bisa survive. Tapi kalau kemudian hanya menekan muda saja tanpa ada gagasan yang berbeda dari dari partai-partai lain, maka PSI akan tidak muncul sebagai partai yang bisa memberikan efek positif bagi demokrasi di Indonesia ke depan. Siapa? Jadi kita juga menunggu ya Pak gagasan dari Mas Kaisang nih setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Nah Pak, tapi kalau dengan hadirnya Kaisang di PSI yang mendadak ini Pak, terus kemudian kalau misalnya kita menyebut nama Kaisang pasti identikan dengan Presiden Joko Widodo. Kita udah tahu Presiden Joko Widodo kan pasti mendukung Ganjar ya Pak ya dari PDIP. Sedangkan arah-arah PS ini kan agak-agak ke Prabowo ya Pak ya. Kemarin-kemarin hadir terus di acara Prabowo, terakhir juga Grace Natali hadir di sana. Nah, kalau dari pendapat Bapak ini akan ngarah kemana nih Pak kalau misalnya PSI di bawah Kaisang Pak? Kalau saya gini, prinsip utama berpolitik itu kan kayak menikah. Menikah tuh begini, kalau sebelum janur kuning melengkung, ya dia masih bisa kemudian dikejar. Kalau dia calon pasangan pernikahan ya, hal yang sama juga dalam konteks partai politik. Sebelum deklarasi, belum definitif, saya kira peluangnya masih 50-50. Saya kira lihat arah pola politik dari PSI ini semata-mata adalah bagian dari skoci politik presiden saja, bukan sebagai alternatif, karena terlalu simplis juga kalau kita melihat bahwa seolah-olah PSI adalah skoci besar yang ingin kemudian kalau dia akan memilih mendukung calon tertentu, itu akan membangun satu efek luar biasa, efek entah positif atau negatif luar biasa secara politik. Itu yang saya kira perlu digarisbawahi. Tidak seperti itu karena sekali lagi PSI bukan partai besar, dia kemudian bahkan tidak lolos parliamentary threshold, bahkan kemudian juga posisinya adalah bukan dalam posisi yang menentukan. Makanya kemudian ketika PSI belum mendeklarasikan ketika datang ke acara Pak Prabowo, saya kira saya pahami betul karena arah politiknya juga kemudian dengan menjadikan Kaisang jadi ketua umum, ini artinya apa? Posisinya makin ke tengah. Belum memilih salah satu dua calon yang kemudian disebutkan tadi. Jadi kalaupun nanti misalnya PSI akan menentukan memilih 08 gitu ya Pak Prabowo, maka memang ada konsekuensi politik sendiri. Nah, konsekuensi politik ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh PSI sebagai partai yang non parlemen. Apakah akan mempengaruhi perolehan suara untuk menjadi lolos ambang batas parlemen gitu, atau yang kedua adalah itu menjadi membangun manuver politik untuk membangun daya tawar politik yang jauh lebih baik tanpa kemudian memperhitungkan lolos tidaknya dalam ambang batas parlemen.
Baik, baik Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak dari Bapak Presiden Jokowi ini juga selain Kaisang juga ada Gibran yang juga berada atau menjadi kader di PDI. Mana yang lebih berpengaruh Pak? Apakah posisi Gibran yang menjadi kader PDI Perjuangan atau Kaisang yang kini menjadi ketum PSI? Ya kan kalau PDIP kan partai yang sudah mapan ya. Jadi kalaupun bermanuver dia harus ada kode khusus lah, ada restu lah, ada izin dari partai kan, nggak bisa sembarangan ya. Jadi pasti kemudian lebih lincah Kaisang sebagai ketua umum karena dia memiliki keleluasan bergerak kan gitu. Tapi kalau kita bicara masa depan, maka saya kira posisi Gibran jauh lebih strategis. Kenapa? Karena dia punya tahapan yang saya kira akan mengikuti bapaknya. Setelah jadi wali kota, mungkin akan jadi gubernur dan mungkin 5-10 tahun ke depan akan menjadi calon presiden. Artinya tahapan itu jauh lebih strategis ketimbang misalnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba setelah 3 hari jadi kader bisa jadi ketua umum. Ini partai itu akan dianggap tidak memiliki daya tawar luar biasa karena akan orang setiap orang bisa keluar masuk tanpa ada kemudian sekat ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang kader. Saya kira ini juga akan melukai perasaan teman-teman yang sudah mungkin menjelang ada pendiri partai dan atau misalnya kader-kader yang lebih senior yang ada di dalam yang berharap juga punya harapan, punya keinginan untuk menjadi salah satu pimpinan partai yang diklaim sebagai partai anak muda tersebut. Baik Pak, Jokowi dan juga Gibran di PDI Perjuangan. Lalu menurut Anda apa Pak yang akan disikapi secara politis oleh PDI Perjuangan pasca terpilihnya Kaisang? Saya kira kalau saya jadi urus partai di PDIP nggak ada urusan apa-apa. Karena Kaisang bukan lagi satu rumah dengan Pak Jokowi. Kan aturan yang ada di PDIP itu kan adalah yang nggak boleh satu rumah, satu keluarga. Mereka sudah punya keluarga sendiri dan masing-masing punya hak politik masing-masing. Walaupun betul dalam tradisi politik di banyak negara harusnya satu keluarga besar ya. Kayak saya pernah lama tinggal di luar negeri, saya tuh nggak pernah lihat misalnya satu keluarga itu beda-beda pilihan. Jadi misalnya ada teman saya di partai buruh gitu, dari mulai eyangnya, kemudian keluarga besarnya sampai pada level tertentu sampai anaknya yang sudah mulai besar sudah diarahkan ke partai buruh misalnya. Kenapa? Karena itu adalah sebagai partai ID, identitas partai politiknya. Tapi kan Indonesia nggak bisa begitu. Kenapa? Karena mekanismenya terlalu mudah. Orang keluar masuk partai dengan mudah misalnya. Atau karena misalnya tiba-tiba karena dia bisa dikenal publik, dia bisa membangun daya tawar politik di partai yang ada di Indonesia. Apapun, termasuk misalnya kemarin ada seorang gubernur, dia masuk partai, dia langsung jadi wakil ketua umum kan gitu. Ini juga misalnya ada anomali yang saya kira perlu dilihat sebagai sesuatu yang tidak bagus, tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena mekanisme di internal harus dilalui. Kenapa? Karena itu menjadi kunci utama pembangunan partai politik dan demokrasi di Indonesia. Selama itu kemudian dianggap tidak strategis, maka saya kira partai akan memiliki handicap baru yang di masa akan datang akan menjadi bagian kendala-kendala yang lebih besar dibanding sebelumnya. Baik Pak. Dengan terpilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini apakah menjadi bargaining bagi PSI sebelum menentukan pilihan dalam mendukung calon presiden, Pak? Kalau misalnya bargaining saya kira ada ya, walaupun mungkin besarannya bisa diskusi banyak lebih lebar di situ. Tapi sekali lagi saya bilang bargainingnya bukan karena PSI-nya, tapi karena PSI dipimpin oleh Kaisang. Itu yang saya kira. Dulu waktu misalnya dipimpin oleh Giring misalnya Giring atau dengan sebelumnya Mbak Grace gitu, itu kan daya tawarnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena nama-namanya tidak terlalu fenomenal. Nah sekarang Kaisang dianggap fenomenal karena anak dari presiden sekarang saat ini. Itu yang saya kira menjadi penting. Karena itu bisa mempengaruhi arah gerak presiden mendukung ke siapa. Tadi saya bilang dari awal bahwa kalaupun misalnya katakanlah Pak Jokowi punya 2 opsi, apakah memilih mendukung Pak Prabowo atau memilih mendukung Pak Ganjar. Terlepas kemudian dia sebagai kader PD Perjuangan ya beliau. Tapi poin pentingnya adalah dari sini akan punya arahan penting. Bahwa bisa jadi misalnya di last minute nanti Pak Jokowi akan mengatakan bahwa oke, kita akan dukung Pak Ganjar. Maka anaknya kemudian bisa diarahkan mendukung yang sama. Atau sebaliknya juga.
ketika menentukan misalnya beliau mendukung Pak Ganjar gitu, maka kemudian untuk melakukan balancing power, anaknya disuruh mendukung Pak Prabowo. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Kenapa? Kan dinamika politik hari ini tidak dalam skat-skat politik yang terukur. Jadi katakanlah misalnya hari ini kita bisa bilang bahwa posisi Ganjar jauh lebih efektif dibanding Prabowo. Tapi dalam waktu berdekatan, posisi Prabowo mungkin jauh lebih strategis. Ini yang saya kira menjadi bagian penting kenapa posisi PSI meski kecil ya, meski partai non parlemen memiliki daya tawar yang relatif lebih dibanding sebelum dipimpin oleh Kaisang.